Halo Sobat Leaders, kembali lagi bersama saya Sofi Fatimah. Gimana nih kabarnya? Udah episode baru nih. Nah, pada kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu topik mengenai branding. Hayo, kita bisa jago branding biar diri nggak kebanting. Nah, pada hari ini saya kedatangan tamu yang sangat menarik loh Sobat Leaders, yaitu Kak Putih Laura Anastasia. Kak Putih sendiri adalah Duta IPB. Boleh dong kenalan dulu, Kak? Halo Shopee dan teman-teman semua, kenalin nama aku Putih Laura Anastasia. Aku merupakan mahasiswa komunikasi digital dan media angkatan 58 dan sekarang lagi menempuh semester 6 dan juga aku lagi sibuk-sibuknya magang sih. Gimana sih Kak? Kakak kan sudah terkenal banget nih, udah jadi Duta IPB juga, terus juga sepertinya apa yang dari saya lihat di sosial media, Kakak tuh aktif banget kayaknya dari dulu. Nah, kira-kira nih, mungkin ada nggak sih nih Kak tips-tips sendiri dari Kakak cara nge-branding diri gitu? Oke, baik. Sebenarnya aku belum seinspirasi itu banget sih, tapi memang apapun yang aku lakukan, kegiatan positif yang aku kerjakan itu selalu aku share di media sosial. Karena kenapa? Karena dulu ya, at the moment ada orang-orang yang nge-DM aku yang kayak, halo Kak, dengan postingan kakak aku sekarang bisa loh masuk IPB. Halo Kak, dengan kegiatan-kegiatan kakak akhirnya aku bisa percaya diri. Nah dari sana aku mikir, oh ternyata kegiatan aku tuh memberikan impact positif bagi orang lain. Nah mulai dari sanalah aku belajar bahwa ternyata kegiatan yang kita lakukan itu perlu untuk kita sharing ke orang lain. Karena dengan kita share ke orang lain secara tidak langsung, kita bisa memberikan mereka itu hal baru dalam kehidupannya, seperti itu. Dan untuk personal branding itu memang penting sekali ya buat kita orang-orang yang produktif. Apalagi kita yang jurusan komunikasi digital dan media, itu penting banget untuk personal branding. Karena kenapa? Karena sebelum kita masuk kerja, HR itu tidak hanya wawancara kita, tapi juga melihat media sosial kita. Itu aku udah merasakan ketika HR wawancara aku waktu magang kemarin. Terus HR-nya lihat media sosial kamu apa, dia langsung cari waktu wawancara itu, dan di sana mereka melihat, oh ternyata kamu sering MC ya, oh ternyata kamu bisa nyanyi ya, dan dari sana mereka melihat, oh ini orang punya value. Nah itulah pentingnya personal branding tadi gitu. Ya, karena kita sendiri kalau misalnya nggak pernah nge-share apa yang kita lakukan, orang mungkin tidak tahu gitu apa yang kita bisa. Bagus banget ya. Nah, kira-kira nih Kak, sebagai pemimpin perlu nggak sih yang namanya personal branding? Kan tadi mungkin kalau misalnya sebagai mahasiswa ya, kalau sebagai pemimpin sendiri butuh nggak Kak kira-kira? Butuh sekali menurut aku, karena pemimpin itu kan dipilih oleh banyak orang. Sehingga ketika kita memberikan atau menghadirkan personal branding yang bagus, orang pun bisa melihat, oh dia ini bisa nih dijadikan pemimpin. Karena dengan kita menghadirkan personal branding yang bagus, orang pun bisa melihat kinerja kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mahasiswa, bahkan sebagai seorang presiden. Dari sanalah mereka bisa melihat bagaimana hasil kinerja kita, pencapaian kita, kemudian impact yang kita berikan kepada orang lain, sehingga pandangan positif itu terbentuklah dari personal branding tadi gitu. Ya, ternyata Sobat Leaders, kalau misalnya kalian mempunyai personal branding yang baik, kalian tuh bisa ya memunculkan kepemimpinan yang kuat ya. Betul. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih hubungan branding diri sama kayak pengenalan diri untuk membangun diri menjadi lebih baik lagi? Ada banget sih, karena dengan kita membentuk personal branding yang baik, itu kita secara tidak langsung memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Di zaman sekarang itu banyak banget generasi muda yang insecure, kayak gue kayaknya gak cocok deh jadi ini, kayaknya aku gak bisa deh untuk jadi seorang MC. Padahal secara tidak langsung mereka itu belum tahu aja kemampuan yang mereka miliki. Nah dengan mereka berani mencoba nih mengikuti kegiatan A, terus mereka share di Instagramnya atau sosial media lainnya,
secara tidak langsung dia ngelihat respon orang yang positif, wah kamu keren ya, misalkan komennya kan gitu ya. Kalau nah ternyata orang support ya aku kegiatan ini. Nah akhirnya kepercayaan diri tadi itu tumbuh dengan kita berani mencoba tadi, dengan kita melihat respon orang di brandingan kita tadi. Akhirnya dengan kita membuat personal branding yang bagus, afirmasi positif itu hadir kepada diri kita dan membuat kita yakin bahwa kita itu punya value, yakin kita itu punya kemampuan, sehingga kita akan semakin mencari nih value kita yang lain itu apa. Itu sih dari pengalaman aku ya. Ya bener banget ya, Bener. karena perlu banget nih sobat leaders yang namanya mengetahui value. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu value, kita malah nanti ujung-ujungnya insecure nggak sih? Insecure. Apalagi kalau misalnya udah masa-masa seperti mahasiswa gini, yang udah penting banget perlunya branding diri ya. Iya betul. Nah, ngomong-ngomong tentang ini ya, afirmasi, komen-komen dan konten creator dalam branding. Kira-kira nih Kak, sebagai orang yang sudah akrab dengan personal branding, butuh nggak sih kayak kita tuh konsisten dalam brandingan kita? Kayak misalnya Kakak sendiri kan sebelum jadi duta IPB mungkin mempunyai branding diri sendiri yang beda gitu. Benar. Perlu nggak sih konsistensi gitu? Perlu banget untuk kita konsisten. Karena kenapa? Karena dengan kita konsisten, akhirnya orang melihat bahwa postingan-postingan kita itu memang benar adanya gitu, dan kita produktif gitu. Dan produktif itu emang perlu untuk konsisten, sehingga nantinya achievement yang kita dapatkan itu bisa dinilai oleh orang lain. Wah ternyata produktifnya itu positif ya gitu. Karena perlu digarisbawahi ya, ada produktif yang toxic sih, toxic productivity. Sangat konsisten. Konsisten itu penting, tapi jangan sampai terlalu konsisten sehingga kita tidak memberikan space waktu untuk istirahat. Tapi kalau dibilang personal branding itu butuh konsisten, butuh banget gitu. Jadi misalkan nih untuk media sosial, dalam sebulan itu kamu harus ada satu postingan yang memberikan impact positif ke orang lain, sehingga orang melihat, wah ini orangnya konsisten ya gitu. Ya biarin, ibaratnya kalau misalnya bahasa sosial medianya itu engagement ya. Iya, engagementnya tuh bagus gitu. Berarti perlu diperhatikan lagi nih sobat leaders, kalau misalnya sebagai leaders itu harus tahu nih hal yang bagaimana sih cara mengkonsistenkan diri di berbagai macam brandingan diri. Selama branding diri ada nggak sih Kak kayak kendala-kendala yang membuat Kakak kayak capek, merasa kayak kenapa ya udah branding bagaimanapun pasti kan ada kayak negatif gitu kan, komen negatif. Gimana sih cara Kakak menangani hal-hal ini gitu? Iya, sebenarnya untuk komen negatif atau pandangan orang terhadap kita itu kan memang sebenarnya itu sangat lumrah terjadi ya. Cuma memang untuk hal-hal yang rasa-rasanya membuat aku jatuh, itu aku abaikan gitu. Karena kenapa? Pandangan orang terhadap kita itu tidak bisa kita kontrol. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya kita hanya bisa menutup telinga, menutup mata, dan menutup mulut. Tapi komen negatif itu sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai bahan evaluasi diri untuk kita lebih low profile, untuk kita bisa lebih rendah hati gitu. Jadi misalkan ada orang yang berkeluh kesah terhadap apa yang kita lakukan, ya sampaikan saja bahwa ya kalau memang saya memiliki hal yang tidak berimpact baik terhadap Anda, saya minta maaf karena saya merupakan manusia biasa seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, dan tentunya jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pandangan orang ya itu terserah mereka, yang penting kita berusaha untuk memberikan dampak baik bagi orang lain. Dari apa yang saya tangkap emang benar kalau misalnya sesuatu yang buruk jangan harus kita tanggapi dengan buruk, tapi bagaimana cara kita itu mengelola itu menjadi suatu hal yang berharga dan berimpact baik bagi kita. Nah, dari tantangan tadi gitu, mungkin untuk tantangan Kakak menjadi duta sendiri ada nggak gitu kayak mengalu, kan jadi duta tuh pasti jalannya panjang kan, iya. Dan gimana gitu cara Kakak melalui semua itu? Sebenarnya ada banget sih tantangannya, karena waktu itu aku daftar duta IPB itu semester 2, dan waktu itu tuh aku kayak merasa
kayaknya aku belum pantas deh untuk jadi duta IPB. Iya, aku masih online, masih berdiam diri di rumah dan aku belum tahu IPB itu seperti apa. Dan aku udah berani mencoba duta IPB. Tapi sebenarnya tantangan aku itu daftarnya itu ketakutan sih yang pertama. Pertama itu ketakutan tadi. Terus yang kedua, aku takut melihat orang-orang yang daftar sih. Karena tantangannya banyak banget orang-orang yang menurut aku tuh dia lebih produktif, dia lebih keren dari aku. Dan ternyata ketika aku berkompetisi bersama mereka, ternyata mereka nggak jauh beda dengan aku gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi menurut aku tantangan itu banyak, apapun yang aku lalui banyak. Cuma tergantung aku sih. Aku selalu mengabaikan ketakutan aku sih. Jadi udahlah. Gitu. Adanya tantangan itu bahkan bikin aku lebih struggle, semangat, gitu ya. lebih semangat malah. Berarti dengan pandangan seperti itu bagus banget sih, apalagi kayak untuk mengupgrade diri gitu kan. Mungkin sebagai sobat leaders yang di sini sebagai pemimpin boleh nih dicontoh gitu kan. Kita tuh harus menganggap tantangan itu sebagai suatu hal yang mengupgrade diri kita gitu, bukan untuk menghalangi kita. Benar bagus banget nih. Kakaknya sendiri nih kan menjadi duta, terus jadi mahasiswa komunikasi yang mempunyai jadwal yang sangat-sangat padat gitu kan. Ada nggak sih kak kayak tips untuk kakak itu menjaga keseimbangan waktu gitu? Biarin tahu. Manage gitu. waktu itu penting banget sih menurut aku, karena buat teman-teman yang produktif, pendidikan dan kegiatan non akademik itu setara dan sama-sama pentingnya. Jangan sampai teman-teman pendidikan non akademiknya terlalu di push gitu kan, terus akademiknya dibiarkan begitu saja. No, jangan gitu. Jadi buat teman-teman wajib banget buat manajemen waktu, buat pembagian waktu. Boleh kita aktif, boleh kita produktif, tapi buat suatu hal itu balance dalam kehidupan kita gitu. Sebenarnya itu tantangan aku juga sih, karena dulu aku bener-bener yang kayak bingung gitu, ini aku produktif tapi kok aku capek, aku pusing gitu, kayak ini keteteran, itu keteteran. Tapi pada akhirnya tantangan itulah yang membuat aku mencoba untuk manage waktu perlahan demi perlahan, sehingga akhirnya sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik semuanya seperti itu. Ada nggak sih kak kayak ujangan gitu bagi para calon pemimpin ini, kayak bagaimana caranya tetap produktif walaupun ditumpuk tugas dan sebagainya? Ada nggak sih kak kayak? Oke, mungkin ini bukan wejangan ya, tapi mungkin ini sharing aja dari pengalaman aku juga. Buat teman-teman yang ingin produktif dan ingin menjadi pemimpin ya, jangan pernah untuk takut mencoba. Karena ini prinsip aku sih, tidak ada kata terlambat selagi kita berusaha. Jadi buat teman-teman yang masih takut untuk menjadi seorang pemimpin, itu jangan buang takut itu jauh-jauh. Teman-teman harus berani mencoba, teman-teman harus yakin dengan kemampuan teman-teman, dan teman-teman harus percaya bahwa teman-teman itu punya value yang bisa teman-teman berikan menjadi dampak positif bagi orang lain gitu. Dan buat teman-teman juga, manajemen waktu itu bukan hal yang sulit sebenarnya, tinggal kemauan teman-teman untuk membagi waktu itu. Dan yang paling penting adalah konsisten, seperti itu. Ya, karena walaupun sebagus-bagusnya kita, kalau kita nggak konsisten ya amburadul ya. Nah, ada nggak sih kak pengalaman yang menurut kakak yang itu tuh momen yang bagaimana kakak itu dapat mengolah jiwa raga menjadi pemimpin bagi diri kakak sendiri gitu kayak? Oke. Fun fact, aku dulu waktu SMA itu adalah wakil ketua OSIS sih. Jadi kayak kepemimpinan ini sebenarnya juga pernah aku rasakan gitu. Gimana sih jadi seorang pemimpin? Aku pernah bertanya juga. Waktu itu aku SMA bukan di kota keberadaan aku. Misalkan rumah aku di kota A dan aku sekolahnya di kota B gitu. Aku sangat memperhatikan akademik dan juga aku aktif untuk lomba-lomba bernyanyi dan lain-lain. At the moment, kepala sekolah meminta aku sebagai calon ketua OSIS atau calon wakil ketua OSIS. Tetapi siswa-siswa SMA tersebut gak mau aku jadi calon, karena ibu ngapain sih jadiin Laura sebagai wakil ketua OSIS atau ketua OSIS, kan dia anak kampung, dia kan bukan anak kota. Di situ aku bikin sedih banget karena teman-teman aku itu sebegitunya gitu. Tapi kepala sekolah aku tuh meyakinkan bahwa Laura itu bisa gitu, jadi kamu mencalonkan diri aja gitu.
Dan alhamdulillahnya walaupun mungkin banyak dari siswa-siswa SMA aku waktu itu yang menganggap aku itu kayak anak kampung, terus kayak terlalu pengen kegiatan ABCDE, mereka itu menganggap aku tamak. Padahal sebenarnya aku itu pengen mengembangkan diri aja gitu. Aku tidak melarang mereka untuk untuk produktif gitu. Kalau kamu mau berkompetisi, ayo kita berkompetisi gitu. Cuma mereka, ya kita tahu lah yang namanya iri dengki itu banyak banget ya. Jadi waktu itu aku struggle-nya di situ sampai akhirnya ada momen dimana kan kita sebelum mencalonkan diri jadi calon ketua OSIS itu pidato dong, pidato baca visi misi. Aku naik ke atas panggung, yang sebelum aku itu mereka tuh pada ngumpul kayak beri applause segala macam. Terus pas bagian aku yang mau naik ke atas panggung mereka bubar. Bayangin aku tetap baca visi misi padahal dan SMA, dan kalian dan kamu paham waktu itu aku tuh dipilih jadi ketua OSIS tapi akhirnya aku terpilih jadi wakil ketua OSIS karena memang banyak siswa SMA yang tidak menginginkan aku jadi ketua OSIS gitu. Jadi wakil kepala sekolahnya bilang, ya udah kamu jadi wakil aja nggak apa-apa kan gitu ya. It's okay gitu. Aku kayak belajar, oh ternyata menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah gitu. Kadang pandangan buruk orang-orang terhadap kita yang harus kita tahan, hujatan-hujatan yang mana sebenarnya kita tuh bukan seperti itu loh gitu, dan nggak ada waktu nih buat ngejelasinnya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi pemimpin dan ingin belajar menjadi pemimpin yang baik, apapun omongan orang-orang terhadap teman-teman yang mungkin memberikan pengaruh negatif atau pengaruh yang buruk, jangan dijadikan beban, tapi jadikan bahan evaluasi gitu. Iya ya, seperti dari yang Kak Putri Laura ceritain ya, emang bagaimana ya jadi seorang pemimpin harus siap dengan mindset yang kuat, dengan percaya diri yang kuat, dan bisa dicontohkan ya dari cerita tadi Sobat Leaders, bahwa untuk menjadi leaders yang baik juga kita tuh harus memiliki mindset yang baik dan jangan memiliki mindset kepiting. Nah sebenarnya mindset kepiting kayak tadi teman-temannya Kak Putri Laura ya, karena melihat Kak Putri Laura sukses, mereka akhirnya iri dan mereka ingin menjatuhkan gitu. Ibarat kayak kepiting kan lagi direbus tuh kan, temennya di atas dia tarik gitu. Iya betul, nah, itu nggak boleh ya Sobat Leaders, hati-hati loh, jangan ya. Jangan. Mungkin banyak banget nih apa yang bisa kita pelajari dari sosok yang sangat inspirasional. Amin ya rabbal alamin. Emang ini sebenarnya Kak Laura ini keren banget. Amin, insya Allah. Sebenarnya aku masih banyak belajar juga kayak teman-teman. Aku masih belajar banyak. Aku masih banyak kekurangan. Tapi memang apapun yang bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang positif ya alhamdulillah gitu. Tapi emang banyak ini. Emang sebelumnya udah terbiasa berkarya atau bagaimana nih Kak? Sebenarnya aku tuh lomba-lomba itu dari TK sih. TK itu aku udah tuh keren banget ya. TK udah overpower nih. Tapi aku menerjunkan bidang terjun ke bidang seni. Awalnya TK tuh nari dulu, SD, SMP tuh kamu tahu FLS 2N gak sih? Tahu dong. Nah, FLS 2N tuh aku juga ikut. Tapi pantomim. Salah juga itu. Ya. Oh, pantomim ya. Tapi keren loh, pantomim tuh susah banget. Nah, kalau aku nyanyi kelas 2 aku nggak menang. Kelas 3 aku cuman juara ketiga di kecamatan. Terus kelas 4 tapi itu udah keren loh. Saya tuh mengawali gitu. Nah, terus waktu SD itu aku lomba FLS 2N nyanyi, tari. Terus aku juga lomba O2SN atletik. Nah, yang lucunya adalah aku tuh yang bener-bener jor-joran latihan sama papa aku tuh nyanyi sama nari juga latihan. Tapi yang bikin aku sampai nasional O2SN itu lari, atletik. Padahal aku cuma iseng-iseng doang ikutan. Nah, itu tadi teman-teman, kemampuan kita tuh kita nggak pernah tahu. Yang penting teman-teman coba, berani, dan ternyata kalau kita serius menjalaninya, rezeki itu kan Tuhan yang ngatur. Gitu. Bener banget sih, kayak kita nggak bakal tahu kalau kita itu bisa sebenarnya multi talent kan, multi talent. Tapi karena kita mageran, males, nyoba nyanyi, aduh kayaknya suaranya jelek, nggak berani. Padahal belum coba gitu. Jadi teman-teman, udahlah buanglah kata mager itu gitu. Mending produktif dari sekarang. Dan ingat, jangan terlalu toxic product. Ya, kita harus tahu batasan kita, mengetahui kita itu bisanya di mana gitu kan. Nah, mungkin dengan obrolan yang sangat
mungkin sangat singkat, mungkin suatu hari nanti kita akan ketemu lagi. Nah, dengan Kak Putri Laura ini, dari semua ceritanya gitu kan, dan pengalamannya, tentunya pengalaman ini sangatlah mahal ya guys, karena dari sharing-sharing pengalaman ini kita menjadi tahu banyak hal. Ya, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang nonton dan juga buat kamu. Semoga, aduh ini dia juga produktif banget loh padahal. Biasa aja. Mungkin ada closing statement buat sobat leaders. Oke, dari tadi aku sebenarnya udah menyinggung sih, tidak ada kata terlambat selagi kita terus mencoba dan berusaha itu. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi pemimpin, jangan pernah takut, selalu berani dan berikan yang terbaik. Ya, benar banget. Kita harus memberikan yang all out, karena kalau misalnya kita mau dapet yang terbaik, kita juga pastinya harus yang terbaik. Betul ya, sekali. Mungkin untuk episode kali ini, membranding diri agar tidak terbanting akan segera selesai. Terima kasih banyak sobat leaders. Mungkin dari kami pamit undur diri. Terima kasih banyak.